Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid darain amin. Far'un law ba'a hayawanan aw ghayrahu bi syarti bara'atihi min al-uyubi fil mabi'i aw alla yuradda biha sahhal aqdu wa bari'a min aibin batinin bil hayawani mawjudin halal aqdi lam ya'lamuhu al-ba'i'u la an aibin batinin fi ghairil hayawani la zahirin fihi. Ini suatu cabang jika seseorang menjual makhluk hidup ataupun lainnya dengan mensyaratkan lepas tanggung jawab daripada segala aib pada yang dijual itu, atau syaratnya agar tidak dikembalikan lagi sebab adanya aib, maka hukumnya tetap sah akadnya dan ia hanya lepas tanggung jawab, hanya bebas ia daripada aib yang batin pada makhluk hidup, aib yang tak tampak, yang tak zahir pada makhluk hidup. Yang aib itu maujudin halal aqdi, memang ada saat akad, hal keadaannya tidak disadari atau tidak diketahui oleh penjual itu. La an aibin batinin fi ghairil hayawani wala zahirin fihi. Tidak bisa lepas tanggung jawab dari aib yang batin pada selain makhluk hidup. Maksudnya barang jualan yang bukan makhluk hidup tidak juga bisa lepas tanggung jawab dari zahirin fihi, aib zahir pada makhluk hidup. Nah, dari permasalahan di sini, penjual itu walaupun dia mensyaratkan bahwa dia lepas tanggung jawab daripada aib, ada beberapa hal yang dia tidak bisa lepas tanggung jawab kalaupun itu dia sebutkan saat berakad. Pertama, dia tidak bisa melepaskan tanggung jawab seandainya ada aib yang batin. Aib batin yang benda itu bukan makhluk hidup. Seperti pakaian kan bukan makhluk hidup. Seperti perabotan rumah itu bukan makhluk hidup. Nah, kalaupun disebutkan dia lepas tanggung jawab, tapi dia tetap mesti bertanggung jawab kalau seandainya ditemukan aib batin tadi untuk barang yang selain makhluk hidup. Sudah berakad tukar jual, bawa ke rumah, oleh pembeli melihat dia ada aib yang tadinya tidak terlihat. Aib batin ini apa dulu? Aib yang sulit melihatnya langsung. Sulit untuk dilihat langsung. Ada juga yang mengatakan bahwa aib batin itu aib yang ada di bagian yang sebenarnya tidak wajib kita melihat. Pada bagian-bagian yang kita itu tidak wajib untuk melihat
melihatnya. Umpama kan buah yang busuk, buah kelapa umpama, secara zahir kulit kelapa itu bagus, baik, tapi saat dibawa ke rumah, dibelah, dikoyak, ternyata dalamnya busuk umpama. Nah, ini tetap penjualnya mesti tanggung jawab, mesti uang itu kembalikan. Walaupun tadinya dia mensyaratkan dia lepas tanggung jawab. Dan ada lagi yang dia tidak bisa lepas tanggung jawab, aib yang zahir. Aib zahir. Ini jelas nih aib zahir. Aib zahir ini berarti kebalikan daripada yang batin, yang mudah untuk dilihatnya. Nanti deh tulisannya. Nah, dan ada satu yang memang dia bisa lepas tanggung jawab, yaitu kalau barang jualan itu adalah makhluk hidup seperti ayam, sapi, atau kalau misalkan manusia itu budak. Nah ya, itu bisa dia lepas tanggung jawab. Kemudian walau ikhtalafa fi qidamil aibi wahtumila sidqa kullin suddaqal bai'u bi yaminihi. Kalau dua penjual pembeli berselisih pada telah adanya aib, qidamil bai' sudah adanya aib. Qidam itu kan artinya sudah ada. Pembeli mengklaimnya, mendakwanya bahwa aib itu sudah ada selagi di tangan penjual. Penjual ngakunya aib itu tidak ada selagi di tangan dia, baru ada saat di tangan pembeli. Maka jawaban hukum di sini wahtu milal siduk. Sudah ke jawabannya ya? Oh, belum lagi lah. Wahtu milal siduk kukulin, dan dimungkinkan kebenaran masing-masingnya, maka jawabannya suddiqal bai'u biyaminihi, maka dibenarkan penjual dengan sumpahnya fi da'wahu hudusahu, pada dakwaan dia baru adanya itu aib. Penjual kan ngakunya apa? Aib itu baru ada saat di tangan pembeli. Pembeli ngakunya aib itu sudah ada. Jadi ada kidam, ada hudus ya. Kalau kidam maknanya sudah ada, kalau hudus baru ada. Li'annal asla luzumul aqli, karena hukum asal atau ketentuan asal atau secara asal lazim oleh akad. Waqila li'annal asla adamul aibi biyadihi, dan dikata orang karena secara asal tidak ada aib saat di tangannya. Walau hadatsa aibun la yu'raful qadimu bidunihi kakasri bayadin wa jauzin wa taqwiri bitikhin mudawwidin rudda wala arsya alaihi lil hadithi. Seandainya terjadi suatu aib pada barang jualan tentunya yang tidak bisa dikenali, tidak bisa diketahui, sudah adanya tanpa aib ini. Jadi ada hadasa tuh maknanya baru ada atau dibuat
dibuat ada. Jadi seandainya baru ada suatu aib yang tidak bisa dikenali, al-qadimu, aib yang sudah ada tanpa aib yang baru ada. Nah, jadi artinya ada dua aib. Mengetahui aib yang lama tidak bisa kecuali harus ada aib yang baru. Contohnya kakasri bayodin, seperti memecahkan sebuah telur. Telur ini tidak bisa dikenali rusak dan tidaknya tanpa memecahkan telur. Jadi mesti memecahkan telurnya dulu, baru bisa dilihat telur itu rusak atau tidaknya, ya kan? Wajauzin, atau memecahkan kelapa, watakwiribit tihin, melobangi semangka mudawwidin yang berulat. Nah, itu kan namanya aib yang baru ada, dibuat ada untuk mengetahui aib yang sudah ada. Maka rudda, maka dikembalikanlah itu barang yang dijual, wala arsya alaihi lil hadithi, dan tidak ada ganti rugi atasnya pembeli karena aib yang baru. Karena kan pembeli ini pasti memecahkan cangkang telurnya, maka pemecahan pembeli akan cangkang telur ini tidak digantikan atau dikenakan ganti rugi. Kalau pengnyoy memecah intalu unda ya ganti jualnya wajar, ya kan? Pembeli kan maunya mengembalikan telur yang busuk, tapi lalu penjualnya nih mau ngotot nih, tapi mau memecah intalu unda ya kan? Maka di sini pembeli tidak bisa dituntut ganti ruginya. Karena hanya dengan cara itu kita mengetahui aib yang sudah ada. Wa yatba'u fir raddi bil aibi az-ziyadatul muttasilatu, dan terikutkan dalam pengembalian sebab aib az-ziyadatul muttasilatu, segala tambahan yang melekat, menyatu. Kasimani, seperti tambah gemuk. Waktu dibeli kurus, mau dikembalikan tambah gemuk dia, tapi mengembalikannya sebab ada cacatnya. Wa ta'allumi san'ati, seperti mempelajari keterampilan. Waktu dibeli tidak pandai mengerjakan suatu pekerjaan, saat mau dikembalikan telaten orangnya, tapi sayang ada aibnya, lalu jadi pembeli mau mengembalikan. Walau biujratin, walaupun dengan upahan, walaupun tadi keterampilan tadi pembeli sampai mengeluarkan upah, upah les ya kah, biaya les nih sampai bisa budaknya dilajari gak senan memperbaiki kendaraannya. Wa hamlin qarana bai'an, dan seperti ada kehamilan yang telah menyertai akad jual beli. Titik. Nah, itu semua kalau dikembalikan terikutkan, sebab tidak bisa dipisah-pisahkan. Gemuk mana bisa dipisah gemuk, masa ikam sisil lamaknya. Keterampilan yang sudah terampil masa bisa dihilangkan? Orang bisa berkunjung nggak lah ikam ambil kebisaannya. Kada kawa ya, kalau orang bisa bersepeda kada kawa diambil kebisaannya itu. Nah, jadi lamun fasilatu tidak terikutkan tambahan yang terpisah.
Tambahan terpisah ini dicontohkan kal waladi seperti anak, wathamari seperti buahan, wa kadzal hamlul haditsu fi milkil atau fil mulkil mushtari, demikian kehamilan yang baru ada, di kepemilikan atau saat di dalam kepemilikan pembeli. Umpama tadi nukari budak ya kah? Sakanya budaknya baru apa? Baru hamil atau beli binatang. Tapi kalau semalam binatang kalau hamil bukan aib ya kan? Nah, jadi yang aib itu kalaunya manusia ya kan? Jadi kalau beli manusianya itu apa? Hamil, itu bisa jadi aib. Kalau binatang hamil, binatang itu kehamilannya bukan aib. Cuma di sini persoalannya aibnya bukan karena hamilnya, tapi karena hal lain, umpama faktor lain aibnya. Semalam itu kan seperti bisa berzina, jadi ya kan? Seperti kalau misalkan binatang itu suka nanduk, suka gigit umpama. Tapi saat di tangan pembeli hewan tadi justru hamil. Nah, hamil itu adalah di antara ziyadah al-munfasilah, tambahan yang bisa dipisahkan. Maka kalau dikembalikan sebab ada aib barang jualan ini fala tasba'u firrad, maka tidak terikutkan olehnya atau tidak bisa mengikuti olehnya saat dikembalikan. Jadi saat dikembalikan, hamil tadi bisa diambil karena hamilnya baru saja terjadi saat di tangan pembeli. Intalunya segala sandal aja. Ayam umpama nuker ayam. Baik nih, tapi biintalu di bawah sorong melihat ya kah? Wayah apa inya kawinnya. Ini videonya nah ya. Video ayam kawin nih. Ambil intalunya. Bal hiya lil mushtari, tetapi tambahan itu milik pembeli. Habis kan? Habis itu ya Allah masalah khiyar aib.